biasa dikenal dengan Sistem Informasi Geografis atau disingkat dengan SIG. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di program studi sumber daya akuatik berada di semester 4 dengan bobot 3 SKS. Pada mata kuliah ini mengkaji tentang konsep dasar peta, konsep dasar sistem informasi geografis, data spasial, pemanfaatan penginderaan jauh di bidang sumber daya perairan, komponen dan sumber data sistem informasi geografis, tahapan proses informasi geografis terdiri dari input data, manipulasi data, manajemen data, analisis data, dan visualisasi data. Dan yang terakhir adalah layout peta. Adapun tujuan mata kuliah ini adalah diharapkan mahasiswa mampu mempelajari pengetahuan dasar membuat peta, dimulai dari input data, manipulasi data, manajemen data, analisis data, dan visualisasi data, serta layout peta. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan teknologi, khususnya sistem informasi geospasial untuk pengelolaan sumber daya perairan. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat dalam penyelesaian masalah berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Tridharma merupakan kewajiban bagi seorang pengajar di perguruan tinggi. Salah satunya dalam bidang pengajaran yang berperan penting untuk mencetak generasi unggul lewat pendidikan dan pengajaran yang berkualitas. Sehingga dalam proses pembelajaran ini saya menerapkan 3 aspek, yaitu delivery, interaction, and assessment, atau disingkat dengan DIE. Pada mata kuliah Sistem Informasi Sumber Daya Perairan di semester ini. Yang pertama, pada aspek delivery, saya menyajikan beragam materi pembelajaran untuk membantu mahasiswa belajar secara mandiri, sehingga materi yang diberikan dapat diterima dengan baik oleh adik-adik mahasiswa. Yang kedua, aspek interaction, yaitu kegiatan interaksi atau tatap muka antara dosen dan mahasiswa untuk membahas mata kuliah yang dilakukan di kelas agar tercapainya capaian pembelajaran. Dan yang ketiga, aspek assessment, yaitu pemberian tugas secara terstruktur, secara mandiri maupun kelompok yang telah direncanakan, seperti cara menginput data, memanipulasi data, manajemen data, cara menganalisis data, dan cara membuat layout peta, guna mengukur kemampuan mahasiswa dalam menerima materi pembelajaran secara objektif. Nah, proses pembelajaran pada aspek delivery ini itu tentang cara saya menyajikan materi kuliah kepada mahasiswa. Nah, materi yang saya sampaikan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan atau CPL, mata kuliah di Prodi Sumber Daya Akuatik. Dari CPL ini dirumuskan 3 capaian pembelajaran mata kuliah atau disingkat dengan CPMK, dengan melibatkan mahasiswa dalam 16 kali pertemuan tatap muka, 2 pertemuan dikategorikan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun referensi utama yang saya gunakan itu berupa buku dan juga referensi pendukung lainnya seperti jurnal, artikel, dan juga modul. Media pembelajaran yang digunakan berupa perangkat lunak atau software, yaitu aplikasi Google Earth, aplikasi ArcGIS, Microsoft Office, dan juga Microsoft Excel. Sedangkan perangkat keras yaitu komputer, proyektor, dan juga monitor.
proses pembelajaran pada aspek interaction, yaitu berinteraksi langsung antara dosen dan mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajaran melalui sistem Student Centered Learning atau disingkat dengan SCL. Sistem ini menempatkan mahasiswa sebagai peserta didik atau subjek, sehingga akan mengembangkan minat dan menjadi lebih aktif, kreatif, dan juga inovatif. Nah, sistem ini terdiri dari pembelajaran interaktif, diskusi, studi kasus, dan pembelajaran kooperatif. Sistem Student Centered Learning atau SCL terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah interactive learning, yaitu pemaparan materi di dalam kelas oleh dosen dengan menyisipkan pertanyaan dan meminta pendapat kepada mahasiswa. Yang kedua, discovery learning, yaitu proses kegiatan pembelajaran untuk memahami suatu konsep dari materi secara aktif dan mandiri melalui pernyataan, pengumpulan data, dan pengolahan data untuk selanjutnya diperoleh kesimpulan. Dan yang ketiga itu adalah proses pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana untuk menyampaikan materi agar tujuan pembelajaran itu tercapai dengan memanfaatkan perangkat lunak atau disebut dengan software berupa aplikasi Google Earth dan juga aplikasi Archive. Nah, dengan metode pembelajaran ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pengetahuan dan skill mahasiswa dalam membuat peta serta dapat memberikan informasi dalam pengelolaan sumber daya perairan. Adapun platform yang saya gunakan dalam pembelajaran ini adalah website pinto.utu.ac.id dan aplikasi Edlink. Jadi platform ini merupakan akses mahasiswa yang digunakan untuk presentasi, mengakses mata kuliah, mengikuti kuis, dan juga mengumpulkan tugas. Selanjutnya adalah proses pembelajaran pada aspek asesmen, yaitu proses penilaian kepada mahasiswa secara objektif sesuai dengan kemampuan mahasiswa tersebut. Untuk persentase penilaian telah saya paparkan dalam kontrak kuliah sebelum dimulainya proses pembelajaran di kelas, antara lain yang pertama adalah partisipasi atau kehadiran itu 10%, yang kedua adalah kuis sebesar 5%, kemudian yang ketiga ada praktikum itu sekitar 35%, yang keempat adalah ujian tengah semester sebesar 15%, dan yang terakhir adalah ujian akhir semester itu sebesar 25%. Sehingga diharapkan mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara transparan dan objektif. Demikian 3 aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran telah saya lakukan pada sistem pembelajaran mata kuliah Sistem Informasi Sumber Daya Perairan yang terdiri dari Delivery, Introduction, dan juga Assessment. Selanjutnya, saya akan menampilkan video proses pembelajaran micro teaching yang saya lakukan di kelas komputer secara luring dengan menerapkan sistem pembelajaran DIA pada mata kuliah Sistem Informasi Sumber Daya Perairan yang saya ajarkan pada semester ini. Demikian penjelasan singkat dari saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu, ya kan? Berdoa
Berdoa, selesai. Jadi hari ini pertemuan keberapa kita? Pertemuan ke-6. Nah, kira-kira ada yang masih ingat nggak minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat materi minggu lalu? Saya, Bu. Oke, Sofi silakan. Pengertian aplikasi ANMAP pada ADIS yaitu berupa aplikasi utama perangkat lunak yang digunakan dalam ADIS untuk mengolah peta dengan menggunakan perangkat keras berupa komputer. ADIS memiliki peran penting sebagai sistem informasi geografis yang mampu membantu dan menghimpun data, mengolah dan menganalisis menjadi data-data berguna berupa sumber informasi. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Saya, Bu. Oke, silakan Mary. Pada minggu lalu kan kita belajar mengenai tentang SIP, yang mana SIP itu sendiri merupakan komponen yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data geografis, dan manusia yang bertujuan untuk memasukkan, memperbaiki, mengolah, dan menganalisis data. Kemudian terdapat juga komponen SIP yang mana komponennya yang pertama itu ada basis data, perangkat keras, perangkat lunak, SDM, metode dan hasil. Pada perangkat lunak ini sendiri terdapat aplikasi ArcGIS, yang mana fungsi dari aplikasi ArcGIS ini yang pertama itu mampu membantu dalam pembuatan dan modifikasi peta, kemudian memberikan informasi dasar geografis tentang wilayah yang diteliti, seperti kontur, bentang alam, koordinat, wilayah, dan lain-lain. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu visualisasi data dan media berbagi data, yaitu sebagai informasi baik berupa peta maupun informasi, sehingga dapat digunakan sebagai bahan penelitian selanjutnya. Kemudian ada fungsi yang terakhir yaitu digunakan sebagai analisis spasial. Oke, jadi benar sekali ya. Jadi minggu lalu kita membahas tentang aplikasi ArcGIS, di mana kita ketahui aplikasi ArcGIS itu merupakan software, ya kan? Software untuk mengolah peta sehingga menghasilkan informasi. Nah, peta itu kemudian diolah dengan komputer yang berupa perangkat keras. Oke, jadi hari ini kita akan masuk pembahasannya tentang manfaat penginderaan jauh, ya kan? Dan menentukan titik koordinat lokasi penelitian. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah diharapkan mahasiswa mampu memahami manfaat dari penginderaan jauh di wilayah pesisir. Yang kedua, mahasiswa mampu menentukan titik koordinat lokasi penelitian menggunakan aplikasi Google Earth. Pemanfaatan penginderaan jauh di wilayah pesisir dan perairan laut. Nah, di sini saya mau menanyakan apa bedanya antara sistem informasi geografis dan juga penginderaan jauh. Ada yang bisa menjelaskan perbedaannya? Oke, silakan, Firman. Baiklah, saya menjelaskan apa perbedaan tentang penginderaan jarak jauh dan sistem informasi geografis. Ya. Nah, untuk sistem informasi geografis yaitu cara kita memperoleh data keuangan dengan menggunakan sensor. Sedangkan perbedaan penginderaan jarak jauh yaitu cara kita mengubah data agar lebih bermanfaat bagi si pengguna. Contohnya seperti mengambil foto ataupun mendapatkan gambar dari sensor ataupun satelit. Iya, benar sekali. Jadi, bedanya antara sistem informasi geografis atau disingkat dengan S itu merupakan cara untuk mengolah dan memanfaatkan data sehingga menghasilkan informasi geografis. Sedangkan penginderaan jauh itu merupakan cara untuk memberikan atau mendapatkan suatu informasi geografis. Jadi perbedaannya seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini merupakan salah satu informasi yang didapat dari penginderaan jauh. Dapat kita lihat di gambar ini merupakan suatu informasi terkait dengan kedalaman perairan. Nah, tujuannya apa untuk mengetahui kedalaman perairan? Yang pertama itu adalah sebagai navigasi pelayaran. Nah, jadi
dia bisa memberitahukan informasi dari pelayaran. Kemudian dia juga bisa sebagai sistem peringatan dini, dan juga simulasi dampak dari bencana alam. Makanya penting pengelolaan penginderaan jauh ini kita mendapatkan informasi. Informasi ini diperoleh ya kan, sehingga pemerintah bisa mensiasati atau melakukan strategi pencegahan terjadinya seperti dampak dari bencana alam. Kemudian ada gambar yang kedua, ini merupakan suhu permukaan laut. Suhu permukaan laut ini diperoleh dari NOAA dan juga bisa diperoleh dari satelit yaitu Aqua-OTIS. Manfaatnya apa? Ternyata suhu permukaan laut ini berpengaruh terhadap kondisi permukaan laut itu sendiri. Jadi kita bisa mengetahui penyebaran ikan, arah buaya, ya kan, metabolisme pertumbuhan dan juga kelimpahan ikan. Oke, selanjutnya, yang ini merupakan ekosistem perairan laut, ya kan? Ini adalah contoh gambar visual laut dan juga terumbu karang. Dari Citra Freebird. Bisa kita lihat dari gambar ini merupakan yang ini visual laut, dan yang titik-titik agak ke dalam perairan itu merupakan terumbu karang. Tujuannya apa kita mengetahui informasi ini? Kita bisa memetakan sebaran lamun. Kemudian kita juga bisa memantau keberadaan ekosistem terumbu karang maupun lamun. Dan juga kita bisa mengetahui luasan maupun perubahan luasan padang lamun dan terumbu karang. Dan yang terakhir kita juga bisa mengetahui kondisi terumbu karang di suatu perairan. Seperti itu. Selanjutnya ada sebaran klorofil A. Ada yang tahu klorofil A itu apa? Klorofil zat hijau daun. Jangan ragu-ragu. Oke, tujuannya apa kita mengetahui distribusi klorofil ini? Ternyata sebagai indikator kesuburan di suatu perairan. Kita bisa mengetahui juga kelimpahan fitoplankton yang ada di perairan tersebut. Seperti itu. Selanjutnya, ini merupakan perubahan garis pantai, ya kan, di daerah Padang. Jadi di sini ada tahun 2000, Maret 2000 hasil penginderaan jauhnya, ya kan. Kemudian ada tahun 2002 dan juga tahun 2013. Jadi rentang waktunya itu 2 tahun dan juga 11 tahun. Ini diperoleh dari Citra Landsat 7 dan Citra Landsat 8. Dari ketiga gambar ini, gambar A, B, dan C, menurut kalian kira-kira yang kelihatan mencolok perubahan yang terjadi itu di gambar berapa? Gambar B. Iya, benar. Jadi ternyata ada perubahan garis pantai dari tahun 2000 ke tahun 2002. Jadi jeda waktu itu ada 2 tahun. Ternyata ada terjadi perubahan yang signifikan. Kemudian ada rentang waktu 11 tahun dan ini kita lihat terjadinya pemulihan. Jadi dengan adanya informasi penginderaan jauh ini bisa memudahkan pemerintah, dinas, LSM, dan stakeholder lainnya untuk menangani yang ada di wilayah pesisir. Seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, silakan, Mang Fajri. Di sini kenapa kita perlu mengetahui informasi perubahan garis pantai? Kenapa kita perlu mengetahui perubahan garis pantai? Salah satu untuk
Google Chrome, kemudian kalian ketik USGS. Setelah itu kalian pilih Earth Explore. Selanjutnya muncul seperti ini. Saya sudah mendaftar, jadi kalian harus daftar dulu atau register. Setelah tampilannya dapat tampilan seperti ini, kalian tinggal iniin aja, tinggal kalian cari addressnya, kemudian kalian misalnya cari Aceh Barat ya, West Aceh, kemudian klik show, kemudian muncul garis lintang sama garis bujur. Selanjutnya bisa kalian tentukan waktu yang akan kalian inginkan untuk menganalisisnya. Misalnya kalian bisa menentukan tahun 2020 atau misalnya kalian bisa menentukan tahun 2023. Jadi ini sesuai dengan penelitian kalian nantinya. Jadi bisa ditentukan aja tahunnya maupun tanggalnya. Selanjutnya klik dataset. Nah, di sini ada berbagai jenis citra. Tinggal kalian pilih aja sesuai dengan kebutuhan. Tapi di sini saya akan memilih citra Landsat. Nah, ini saya pilih yang Landsat 7 ya. Jadi di sini ada Landsat 8, Landsat 9, Landsat 7. Nah, di sini saya pilih yang Landsat 7. Kemudian klik OK dan install. Jelas ya? Paham semuanya? Oke, selanjutnya cara untuk menentukan
bujur, ya kan? Ini kita copy garis bujurnya, kemudian kita copy garis lintangnya, pindahkan ke Excel. Setelah di copy, klik OK. Nah, dilanjutkan dengan pin B. Kita copy garis bujurnya, kemudian garis lintangnya, selanjutnya pin C. Yang terakhir adalah pin D. Perhatikan saya dulu ya, perhatikan saya dulu, nanti baru kalian kerjakan tugas yang saya berikan. Setelah dipindahkan garis bujur dan garis lintangnya, nah kemudian kita save gambarnya. Caranya klik file, kemudian save, klik save, pilih yang save image. Nah, pilih save image. Selanjutnya klik map option, hilangkan centang, title, legend, scale, and kompas. Selanjutnya scale-nya kita kecilkan menjadi 1%. Nah, terus kita save. Kita save, buat di new folder. Nah, nama foldernya itu latihan peta underscore PPI ujung baru. Simpannya itu bagusnya di D. Oke, selanjutnya klik resolusi. Nah, kita pilih yang 4K UHD. 4K UHD. Nah, kemudian baru kita save image. Nah, save image kita save di folder yang sudah kita tulis tadi. Nah, ini tipe JPEG ya. Nah, kita save, klik save. Oke, jangan lupa tulis namanya ya, tetap PPI ujung baru. Kemudian kita save. Nah, selanjutnya Excel-nya yang ada data garis lintang dan garis bujur ini juga kita save. Kita save. Folder latihan peta underscore PPI ujung baru. Buat di sini data titik lokasi penelitian. Kemudian klik save. Oke, coba kita buka foldernya. Apakah sudah tersimpan? Oke, jadi udah kesimpan ya. Nah, ini
udah siap? Oke, coba saya lihat foldernya. Ini merupakan peta yang Oke. Excelnya? Nanti kalau kita di tahun terus. Oke. Sudah ya. Ini gimana? Udah siap tugasnya? Sudah. Oke, coba saya lihat. Oke. Excelnya? Oke, berarti udah bisa semua ya? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Nah, ya. Oke, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Tunjukkan. Oke, silakan Ija, maju ke depan. Setelah mempelajari materi hari ini, dengan adanya data penginderaan jauh, kita dapat mengetahui informasi penting seperti perubahan garis pantai, suhu permukaan laut, dan sebaran klorofil A. Selain itu juga, kita dapat mempelajari bagaimana cara menentukan titik koordinat dengan menggunakan aplikasi Google Earth. Oke, baik ya. Terima kasih. Silakan duduk. Sama-sama. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini ya bisa dipahami